yours, I'm a fool for your love. Garcu Placer di sini, dan di sini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1084 yang akan ditutup dengan berita buruk yang sangat-sangat buruk sekali. Dipastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena kalau di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Jadi oke lah, siapin kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1084 ini adalah percobaan pembunuhan kepada Tenryubito. Nah, buat yang lupa, percobaan pembunuhan Tenryubito ini pernah dikatakan pertama kali di chapter 1054, yang dimana itu pula pertama kalinya kita mendapatkan nama Holy Knight disebut. Ya benar, karena mungkin waktu itu kita tidak mendapatkan siluet seperti di chapter 1083 lalu, jadi pastinya kita mengira jika Holy Knight ini hanyalah penjaga-penjaga biasa yang ada di Mary Joyce doang kan, yang ternyata mereka adalah entitas yang cukup tinggi yang ada di sana. Nah, dimana bahasan ini juga bakal kita bahas di bagian spoiler ini, karena ini cukup penting yang akan kita sambungkan dengan hal yang ada. Tapi kita akan masuk ke spoiler terlebih dahulu ya, biar runut nih, jadi kalian bisa mengerti poin-poin yang pernah terjadinya. Dimana di chapter ini pula kita akan mendapatkan color split, dimana ciwi-ciwi One Piece yang sedang bermain di laut. Saya mencium bau-bau kenikmatan nih di color split ini. Cewek-cewek One Piece loh, bukan topi jerami yang berarti ada banyak dan katanya di laut juga. Lagi-lagi, apakah kita akan melihat bikini yang mantap? Apakah ini full party untuk teteh-teteh dan tante-tante yang ada di One Piece? Yang wah, fix lah, ini mah pasti idaman kalian nungguin dadan kan? Aduh. Oke, kita langsung masuk ke isi chapter ya. Dimulai langsung lanjutan dari chapter sebelumnya ketika Cobra yang akan berbicara kepada Gorosei. Di sini pertanyaan yang dilontarkan adalah terkait Ratu Lily dari Alabasta. Ya benar, Lily adalah Ratu Alabasta pada saat terbentuknya pemerintahan dunia di masa lalu, yang berarti sekitaran 800 tahun yang lalu. Atau mungkin bisa dibilang dialah satu dari ke-20 founder yang sekarang menjadi Tenryubito. Tetapi saat itu Putri Lily dia menolak untuk menjadi Tenryubito, yang ini pun sudah kita ketahui ya. Terkait Alabasta adalah satu-satunya dari ke-20 negara yang menolak untuk menjadi Tenryubito, yang ternyata akibat dari perbuatan Ratu Lily ini, dia bahkan dikatakan jika Alabasta adalah pengkhianat karena menolak menjadi Tenryubito. Di sini pun Cobra berkata kalau Ratu Lily menghilang sejak dia meninggalkan negaranya, yaitu Alabasta. Dan Cobra pun bertanya kepada Gorosei kira-kira kemana dia pergi. Tetapi tentu saja Gorosei menjawab jika mereka tidak tahu menau akan hal tersebut. Yang sekali lagi, Ratu Lily ini bukan istri dari Cobra ya, karena istri Cobra itu bernama Nefertari Titi dan bukan Lily. Yang kok kalian sadar nama-namanya itu diambil dari nama bunga semua ya, mulai dari Vivi, Titi, dan Lily ini. Yang sejujurnya terkait Lily ini saya cukup mencurigakan nama-namanya ada hubungan dengan berbagai mitologi. Ya seperti ada hubungan dengan mitologi Yunani lah yang akan kita bahas di bagian lain. Dan kita pun berpindah dulu ke daerah lain, yaitu di daerah utama yang benar saja di sini Saint Carlos sialan itu kembali menangkap Putri Shirahoshi. Yang lagi-lagi jika kalian baca di versi legal 1083 kemarin, di situ kita melihat perkataan Vivi kepada Lucci bahwa kau membiarkan Shirahoshi begitu karena kau tahu kan kalau Carlos pasti akan datang kembali untuk menangkapnya. Saya tahu kau tidak sebodoh itu, yang ternyata bener aja langsung terjawab di chapter ini. Si sialan Carlos itu dia benar-benar balik lagi untuk ngedapetin Putri Shirahoshi. Ya entah nantinya bakal bagaimana, tapi kita tahu sepertinya Vivi akhirnya bisa menghubungi Garp seperti kata-kata sebelumnya jika dia akan meminta tolong kepada Garp saja. Dan kemungkinan itu pun yang membuatnya meminta agar Shirahoshi cepat langsung dibawa ke kerajaan Fishman. Atau nantinya kita pula melihat Garp yang mengantar mereka semua kan, sama seperti ketika mereka datang ke referee ini. Tetapi percobaan pembunuhan Carlos yang jadi judul chapter ini pun tentu saja bukan oleh Garp atau siapapun, yang awalnya kita kira mungkin itu adalah Sabo, tapi ternyata itu adalah perbuatan Sai dan Leo yang menyerangnya dan menolong Putri Shirahoshi. Ya lagi-lagi yang menghajar Tenryubito adalah bagian dari armada Luffy juga.
Buat yang lupa, Luffy juga dulu pernah menghajar Tenryubito dan lagi-lagi si sialan Carlos ini juga. Aduh, ini kayaknya emang udah dendam kesumat yang akhirnya tumbuh ke semua armada-armadanya. Mantap banget. Dan perlu diingat ya, di awal juga Sai dan Leo muncul pun, disitu pun dengan Don Quixote Myosgard, dia berkata akan menghajar siapapun atas perintahnya, karena ya lagi-lagi yang namanya Tenryubito tidak bisa ditolak juga. Makanya akhirnya kekesalan dari Myosgard ini sepertinya dia lontarkan melalui Sai dan Leo untuk menghajar Carlos. Yang sebenarnya ini juga kita lihat di chapter 1054 lalu yang kita bahas di awal tadi. Perhatikan di situ Akainu berkata kalau Myosgard membiarkan penyerang tersebut kabur, yang lagi-lagi bukankah semuanya sangat cocok. Nah, karena percobaan pembunuhan Tenryubito inilah, makanya Holy Knight akhirnya turun tangan yang kata-kata Dragon di chapter lalu, kemungkinan besar dia akan mengincar Sabo. Yang lagi-lagi semuanya saling terkoneksi sangat baik tanpa ada miss satupun. Yang emang kalau Oda ini udah the best banget lah kalau masalah menghubungkan hal-hal yang ada. Di sini boleh dikatakan jika Morley lah yang berhasil menyelamatkan Kuma. Yang sejujurnya saya cukup bingung gimana caranya. Yang sepertinya ketika Saint Carlos dihajar oleh Sai dan Leo, disitu kan dia membawa Kuma dan pasti pada saat itu Morley membawa Kuma juga. Tetapi yang aneh bukankah sebelumnya dia sedang duel bersama Admiral Ryokyu, tapi tiba-tiba kok dia ada di dekat Carlos tersebut. Yang dikatakan chapter juga itu dengan Imu yang muncul dan berbicara kepada Cobra dengan kata-kata pertamanya yaitu Lily. Ya, benar. Chapter pun berakhir hanya dengan seperti itu. Dengan kemunculan dan kata pertama dari Imu ini setelah 5 tahun karakternya diperkenalkan di chapter 908 lalu. Yang bahkan kata-kata pertamanya adalah Lily, yang kira-kira siapakah Lily ini? Atau mungkin Lily adalah Imu ini sendiri? Karena dari kata-kata yang diucapkan oleh Imu ini seakan-akan jika dia mengenal Lily, yang kalau gitu seharusnya cukup fix juga ya. Imu adalah seorang yang immortal yang sudah hidup setidaknya 800 tahun lamanya. Apakah Lily juga ada hubungan dengan Joy Boy? Yang aduh, ini makin pusing nih otak nih. Banyak banget misteri baru. Oda bukannya ngasih jawaban kepada kita dari semua misteri yang ada, malah nambah pertanyaan lain. Memang bener-bener lah Oda Sensei ini seperti itu. Dan seperti biasa, bahasan lengkapnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi agar tidak ketinggalan, pastikan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Serta berita buruk juga adalah minggu depan lagi-lagi kita libur guys, yang banyak banget nih libur kayaknya akhir-akhir ini. Mana pas Imu muncul lagi, yang ada lagi-lagi kita harus mendapatkan berita buruk. Tapi oke lah, sebelum cabut, coba kalian lihat dulu animasi dari Galaxy Impact yang dilakukan oleh Garp ini. Yuk, jadi yang pertama yang memiliki kaos Galaxy Impact dari Oji-chan ini, dimana harga eksklusif di 150.000, tapi ada harga spesial untuk kalian penonton setia Devil No Mi. Dapatkan diskon 50% langsung sekarang juga menggunakan kode voucher Devil Nakamas ya, dimana voucher hanya berlaku untuk 10 pembeli tercepat saja. Untuk nama-nama vouchernya bisa kalian lihat di deskripsi video di bawah. Pembelian pun bisa melalui Tokopedia, Shopee, dan sekarang sudah ada di TikTok Shop juga. Tentu saja bisa COD dan ada gratis ongkir juga. Jadi buruan sebelum voucher diembat oleh nakama yang lainnya. Dan merchandise, level up your Wibunas. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Coba kalian tuliskan pendapat kalian apa yang kira-kira akan terjadi di chapter 1084 di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.